Gunung Sumbing dengan ketinggiannya yang menjulang selalu punya caranya sendiri untuk menguji para pendaki. Bukan hanya fisik, tapi juga mental. Bagi kami, Raka, Dina, Andi, dan aku, Reza, pendakian via Banaran ini adalah penaklukan ketiga. Kami pikir sudah cukup berpengalaman untuk meremehkan gunung ini. Perjalanan dari pos 1 hingga pos 3 terbilang lancar. Kami tiba di pos 3, Watu Gajah, menjelang sore. Setelah beristirahat sejenak dan mengisi perut, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pos 4, Watu Ondo, dan bermalam di sana. Rencananya agar pagi bisa langsung bergerak menuju puncak. Saat langit mulai meremang, kami tiba di Watu Ondo. Area perkemahannya berupa padang rumput yang luas dengan sebuah batu besar menjulang di kejauhan. Konon tempat bertapa di masa lalu. Angin berembus lebih kencang dan dingin dari biasanya, seolah membawa bisikan-bisikan halus. Kami segera mendirikan 2 tenda. Tenda untukku, Raka, dan Andi, serta tenda Dina seorang diri di sebelahnya. Sekitar pukul 9 malam, kabut tebal turun menyelimuti seluruh area, membekukan waktu dan jarak pandang. Hanya suara angin yang menderu dan sesekali lolongan samar dari kejauhan yang terdengar. Kami bertiga mengobrol kecil di dalam tenda sambil menyesap minuman hangat. Sesaat setelah kami mematikan senter, tiba-tiba suara Dina terdengar jelas dari luar tenda. Samar, tapi pasti. Res, Raka, Andi, kalian dengar nggak suara kayak orang nangis dari arah batu besar? Kami bertiga saling pandang. Raka, si paling keras kepala, langsung menyahut. Ah, mana ada, Din? Itu pasti suara angin aja. Enggak, Ra. Suara Dina terdengar sedikit bergetar kali ini. Aku yakin itu bukan angin. Kedengarannya kayak orang kesurupan. Aku mau ke tenda kalian aja deh. Belum sempat kami menjawab, suara lain menyelah. Samar-samar dari arah yang sama dengan Watu Ondo, terdengar suara seperti orang bersenandung. Senandung kuno dengan lirik yang tidak bisa kami pahami. Seperti nyanyian yang keluar dari dalam tanah. Bulu kuduku langsung meremang. Andi yang biasanya pendiam menggenggam erat jaketku. Res, itu suara apa? Bisiknya. Tenang, Din. Jangan keluar dulu. Teriak Raka berusaha tegas, meski nada suaranya sudah berubah. Kita tunggu sampai reda. Namun suara itu tidak reda, malah bertambah menjadi tetabuhan ritmis, seperti gamelan, tapi sumbang dan mengerikan. Telinga seperti mendengar suara ribuan orang berbisik dalam bahasa yang tak dikenal. Semuanya bersumber dari balik kegelapan di sekitar Watu Ondo. Kepanikan mulai merayap. Aku meraih senter dan menyorotkan keluar tenda. Cahaya senter hanya mampu menembus kabut sejauh 1 meter, memperlihatkan helaian rerumputan yang bergoyang tanpa arah. Tidak ada Dina. Raka juga ikut menyorot. Dina, lu di mana? Teriaknya. Hening. Suara mistis itu seketika berhenti. Kesunyian yang terjadi justru jauh lebih mencekam. Kemudian dari arah tenda Dina lagi terdengar suara Dina lagi, tapi kali ini berbeda. Nadanya datar, tanpa ekspresi, seperti robot. Dina udah nggak di sini. Dina udah ikut mereka. Ikut ke pesta di batu besar. Kami terpaku. Tubuhku terasa membeku. Bahkan nafas seolah tercekak di kerongkongan. Andi mulai berdoa dengan suara gemetar. Raka yang memberanikan diri membuka resleting tenda langsung menjerit dan tersungkur ke belakang. Di luar, dalam sorot senter yang goyah, tampak sesosok bayangan meliuk-liuk dengan tidak wajar di depan tenda Dina. Sosok itu tidak seperti manusia. Gerakannya terlalu patah-patah, seolah setiap persendiannya bergerak ke arah yang salah. Dari sosok itu keluar tawa kecil yang begitu familiar. Itu suara Dina, tapi tawa yang dingin dan penuh keputusasaan. Kalian mau ikut? Di sini hangat, suara itu memanggil-manggil. Itu adalah batas kesabaran kami. Turun, kita harus turun malam ini juga, teriakku histeris. Tanpa pikir panjang, kami bertiga merobek tenda dan berlari meninggalkan perlengkapan. Kami takut menoleh. Kami takut jika menoleh, kami akan melihat apa yang sebenarnya menari-nari di depan Watu Ondo malam itu. Kami berlari setengah gila di tengah kegelapan dan kabut, tersendung akar dan batu, terusir oleh rasa takut yang mencekam. Tubuh penuh luka, tapi tidak ada yang peduli. Sesampainya di base camp Banaran saat fajar menyingsing, kami langsung melaporkan Dina. Tim SAR gabungan langsung dikerahkan. 2 hari kemudian, Dina ditemukan oleh tim SAR.
Dia duduk bersimpuh di bawah bayangan Watu Ondo, tepat di samping batu besar itu. Tubuhnya kaku, dingin, dan matanya terbuka lebar dengan pandangan kosong. Yang paling mengerikan, di wajahnya terukir senyuman yang sangat aneh. Senyum bahagia, tapi di saat yang sama begitu mengerikan. Seolah dia sedang melihat sesuatu yang indah, namun mengerikan bagi kita yang masih hidup. Dokter menyebutnya hipotermia akut dan halusinasi, tapi kami yang selamat malam itu tahu kebenarannya. Hingga kini, suara bisikan dari balik Watu Ondo masih sesekali menghantui tidurku. Ada penjaga di gunung itu, dan kadang-kadang mereka menginginkan teman. Konon, pada malam-malam tertentu, di pos 4 Watu Ondo, angin masih membawa senandung pesta dari dimensi lain, dan yang mendengarnya mungkin tidak akan kembali.